Oke, kembali lagi ke dalam materi web framework programming. Untuk sesi pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai relasi many to many yang ada di dalam database ya. Kita coba terapkan menggunakan eloquent model yang ada di Laravel. Kita mulai ya. Nah, relationship dan eloquent, apakah kamu masih mengingatnya? Ini masih materi minggu lalu. Dimana kalau kita review sebentar, eloquent dan relationship ini kita implementasikan ya kan dalam file model yang di dalam eloquent tadi. Jadi kalau kalian kemarin minggu lalu kalian menggunakan one to many, ya kan berarti harus salah satunya harus ada belongs to, yang salah satunya ada has many. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini model eloquent sama dengan di Laravel yaitu app, ya kan. Saya coba buka ya di dalam app, lalu ini di bawah sini ada barang, ada kategori. Nah, ini barang-barang seperti inilah ya kan, barang kategori. Nah, ini mempunyai banyak barang, has many, tipe, belongs to many dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi dari relationship pada model eloquent. Tujuannya tentunya juga sama, Anda pun dapat mempermudah kalian query, mempermudah kalian akses banyak hal. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas mengenai secara teoritis dan secara patennya atau secara frameworknya bagaimana sih bekerjanya relasi many to many. Ya, relasi many to many pada Laravel memiliki konsep yang sama dengan relasi lainnya, hanya lebih kompleks. Kompleksnya itu tidak terlalu seberapa, kalian hanya ada mengenal beberapa beberapa keyword baru. Nah, salah satunya adalah keywordnya belongs to many. Keyword pertama yang kalian harus ketahui dulu di awal. Nah, ini contohnya pada kasus kali ini saya ambil contoh adalah user sama role, di mana user dan role ya kan artinya di dalam satu user itu bisa memiliki banyak role dan satu role bisa dimiliki banyak user. Contohnya ini aplikasinya yaitu hak akses. Hak akses, satu user hak akses, satu user kan bisa banyak hak akses. Contoh, hak akses untuk membuka admin, hak akses untuk admin barang misalkan. Terus hak akses untuk admin gudang misalkan seperti itu. Lalu role itu kan hak aksesnya tadi, membuka menu gudang, membuka menu ini dan sebagainya. Itu kan ya. Kalian bisa banyak juga, satu role bisa banyak user. Siapa tahu yang buka gudang tidak hanya Anda, tetapi orang-orang atau user-user yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus untuk many to many. Kita lanjut. Nah, untuk kita ketahui, sebentar. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara implementasinya? Yang pertama kali, satu user bisa memiliki banyak role. Di sini kita bisa lihat ya. Saya sambil ambil pensil. Satu user bisa banyak role, berarti role-nya pakai S, naming-nya seperti itu. Lalu di sini return-nya kita baru ya, menggunakan keyword baru yaitu belongs to many. Ya. Jadi satu user memiliki banyak role. Kenapa kok nggak pakai has many tapi belongs to many? Karena kita di situ harus ada foreign key. Jadi kalau kalian masih ingat secara database, saya buka dulu workbench-nya supaya kalian mengingat kembali materi database yang lalu sambil jalan ya. This anak panah belongs to many app role berarti artinya satu user memiliki banyak role yang mana role-nya itu merupakan juga reference dari tabel lain. Juga sebaliknya, role sama user. Satu role bisa memiliki banyak user yang mana belongs to user, tabel dari user. Jadi tidak bisa pakai has many. Kalau has many sudah dilepas. Penamaan joining. Nah, penamaan secara teorinya atau secara naming table, join table ini apa? Tabel tengah. Ya, sambil kita nunggu. Tabel tengah didefinisikan dengan dua nama tabel asalnya.
Contoh misalkan tadi user sama role. Maka tabel joinnya adalah unsurnya harus ada user sama role yang single atau singular dan alphabetical order, berarti berdasarkan urut berdasarkan alfabet. Berarti kalau kita lihat urut berdasarkan alfabet, berarti kita lihat R sama U pasti duluan R. Jadi harus namanya role underscore user dan dipisah oleh tanda underscore. Nah, namanya singular dan diurutkan berdasarkan alfabet. Ini apa penjelasan teknisnya dari ini dari dokumentasi ya. Ini saya screenshot dari dokumentasi, ini penjelasan teknisnya berbahasa Indonesia. Contoh yang kedua, robot sama type berarti PQRST, berarti R dulu baru T. Diberikan tanda underscore tanpa pakai S. Kalau sales dan produk berarti S sama P. PQRS, oh berarti P dulu baru S. Oke. Ini tabel join itu apa, Pak? Kalau kalian masih ingat many to many, ya kan? Kalau ini many to many, maka tengahnya pasti ada tabel tengah. Nah, ini adalah tabel join. Ini join table. Jadi materi nanti yang ada joining table ini, itu artinya tabel tengah hasil dari many to many ya. Masih ingat itu ya? Harapannya kalian jangan lupa konsepnya basis data, karena dari konsep basis data itulah kita bisa teruskan kepada framework atau kepada hal lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa explore lebih lanjut. Oke, alternatif bila andai kata kalian membuat sebuah project yang mana database-nya dari awal pembentukannya tidak mengikuti naming table seperti yang kalian inginkan, ya kan? Seperti contoh, kalau kalian bukan workbench, ya nanti kita pakai simulasi dengan workbench juga. Supaya andai kata kalian terima project di mana database-nya sudah ada, ternyata many to many-nya atau tabel tengahnya tuh dia pakai workbench sehingga namanya kan tidak sesuai. Ya kan? Maka bagaimana Pak cara solusinya? Nah ini, dia memberikan solusi, masih ingat ya kemarin ya ada belongs to many atau tadi ya belongs to many tadi. Ini kan kosongan. Dia punya parameter lain di belakangnya. Parameter apa di belakangnya? Parameter yang pertama kali ini adalah nama tabel joinnya. Tadi masih ingat kalau role sama user, berarti nama tabel joinnya adalah role underscore user. Andai kata nama tabelmu yang ada di dalam database bukan sesuai dengan ini ya, copy paste saja nama tabelnya di sini. Ya silakan copy paste nama tabel yang memang dibuat oleh analis Anda, ditaruh di sini. Nah ini oke, yang kedua parameter yang berikutnya adalah user ID. Ini adalah foreign key dari model ini. Nah ceritanya ini, ya kan? Ini belongs to many app role, berarti dia adalah kelas user kan? Karena kalau kita lihat dari sini, belongs to many app role kan nggak mungkin ke dirinya sendiri, tetapi ke user berdasarkan kasus ini ya. Berarti ini adalah user ID. Foreign key-nya itu user ID. Defaultnya itu harus singular dari dirinya sendiri underscore ID. Oh Pak, ini bisa berbeda loh, bisa. Kan kita belajar kemarin Eloquent kan bisa aja nama primary key itu bukan ID, tapi pakai NRP, NID, NPK, atau berbagai hal yang lain. Lalu yang berikutnya adalah, saya ganti warna lain ya. Ini adalah foreign key dari model lawan. Nah, lawanmu tuh nama foreign key-nya apa? Nah, ini juga harus ditulis di sini. Nah, ayo kita berlatih. Kita punya studi kasus seperti ini. Barang kan kita sudah nyoba, barang kita juga sudah buat kemarin kan kalau kita bikin secara workbench, lupa ini gabung-gabung nggak apa-apa, memang nggak apa-apa karena software engineering kan kita merekayasa. Jadi jangan kaget ya, nanti kalian Laravel saya minta suruh buat workbench-nya berdasarkan migration Anda ya harus bisa. Ya. Kalian eksplorasi di sini. Ini sesinya week ke-11 sampai berikutnya ini adalah sesi eksplorasi. Ya. Jadi pada dasarnya kalian Laravel, kalian pakai database yang sudah kalian pernah kerjakan pada waktu semester 3, semester 4 yang lalu, mestinya bisa. Nah, ini asumsinya data barang sama data tipe. Ini kan ceritanya sudah ada yang kemarin ya. Di kasus saya pakai data barang. Nah, saya tambahi namanya tabel tipe. Ceritanya satu barang bisa memiliki banyak tipe dan sebaliknya satu tipe bisa dimiliki oleh banyak barang.
Ya bisa-bisa saja kan. Sehingga relasinya kalau kalian pakai workbench kan otomatis akan tergenerate seperti ini. Ya, kita coba ya, cek workbench saya, where is my workbench? Aduh, kok nggak keluar. Ya, sudahlah. Kita menunggu. Nah, ini. Nah, keluar. Sebentar. Oke. Terus open res, saya sudah buat database-nya. Nah, ceritanya kan seperti ini. Jadi kalau kalian buat tabel lalu pakai many to many, seret-seret. Ya coba ya, saya cek ke sini. Nah, saya ulangi ya. Kalau kalian klik gini, kalian satu barang, ini kan pilih ini many to many ya. Klik ini lalu klik sini, maka kan tabelnya kan seperti ini. Ini artinya apa? Ini aslinya many to many, tapi kalau secara teknis ini harus dinormalisasi. Jadi kalian harus tahu ini adalah proses normalisasi ya. Nah, jadinya kan bentuknya seperti ini. Di punyanya Workbench itu namingnya beda dengan punyanya kita. Punyanya kita tadi kan mestinya namingnya barang underscore tipe, karena B duluan baru T. Barangnya nggak pakai S. Nah, tetapi namingnya kalau di Workbench ternyata bentuknya seperti ini. Otomatis di generate barang ID ini pun juga nggak sesuai naming ya. Kalau kita sesuai naming tadi, mestinya singular ini. Ini singular. Ini juga singular. Ini pun tidak sesuai. Barang ID, tipes ID, types ID. Oke, lalu ditambahi tengah-tengahnya ada status. Tak apa-apa lah, ini coba-coba ya. Nah, bagaimana Pak kayak gini? Andai kata kalian diminta tidak boleh mengganti struktur dan penamaannya. Ya sudah, kita lakukan. Lakukan apa? Kita lakukan rekayasa di bagian model Eloquent. Oke. Kita keterangan tambahan, nanti saya beritahu. Kita tidak boleh mengganti nama join. Nah, secara aturan analisis tidak boleh. Karena kalau kita kerja di perusahaan, kadang-kadang ada perusahaan yang memang ya ini tabelnya sudah ada, kamu tinggal ubah webmu menjadi Laravel. Ya sudah, nasib namanya ya. Oleh karena itu memang kita harus ikutin aturan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ini harus kita ambil tengah-tengah. Makanya kalian belajar Laravel harus bisa kustomisasi sedalam mungkin yang ada di Laravel. Itu nilai lebih Anda. Bagaimana Pak caranya? Ya sudah, kita kurang apa? Kita belum membuat tabel ini. Kita belum membuat tabel ini, bagian types. Sehingga kita harus buat dulu. Nah, untuk mempermudah, saya beritahu bahwa untuk mempermudah buat migration dan model sekaligus, Anda bisa pakai sintaks ini. Ini apa Pak artinya? Saya membuat model yang mana modelnya adalah tipe min M ini apa? Sekaligus buatkan migrationnya. Sehingga, nah kalau kalian ketikkan di dalam konsolnya, saya buka terminal, new terminal. Kalau kalian apapun ya ini, apapun ya, PHP Artisan, saya ceritanya di sini soalnya sudah ada tipe. Saya cari yang lain, misalkan tipe model apa ya? Book. Nah, model ini harus singular. Jangan pakai yang plural. Terus min M, betul kan ya? Kalau kalian enter, ya, ini ceritanya saya bikin model baru. Tapi kalian nanti kan belum bikin tipe ini kan? Nah, ini saya demokan saja supaya kalian ngerti. Maka akan di dalam app lalu masuk ke dalam buku. Nah, dapat model kan? Buku. Karena memang kita make model. Min M ini dapat bonus yaitu migration. Mana database migration, lihat yang terakhir. Nah, create books table. Udah, enggak usah kalian buat sintaks 2 kali. Lalu di dalamnya sudah otomatis dibuatkan namingnya sesuai dengan apa yang sesuai dengan Laravel. Kalau kalian book BOOK, maka di sini juga akan dibuatkan BOOK plus S, books. Di downnya juga dibuatkan. Jadi sudah enak, guys. Kalian bikinnya pakai ini aja sekarang. Nggak perlu bikin satu-satu. Nah, ini perkenalan yang baru. Min M itu berarti kalian membuat sebuah migration dari model type. Nah, yang mana database-nya itu otomatis akan membuatkan increments ID sama timestamps, lalu namanya adalah books seperti ini. Ya sudah, tinggal kalian PHP Artisan migrate. Oh, belum, tinggal kalian isi. Apa Pak isinya? Ya sesuai desainnya tadi ini perlu apa? Nama. Ya udah tinggal tambahi kan table anak panah string nama.
tinggal kalian tambahi ya. Jadi kalian coba cek lagi materi bahasa bagaimana cara memprogram migration. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk types kalian tinggal otomatis buat ini otomatis tergenerate, ini otomatis tergenerate. Kalian tinggal hanya buat bagian ini saja. Kalian tinggal tambahin ini sesuai dengan kerangka database tadi. Ya. Nah, apa yang kurang, Pak? Apa yang kurang? Nah, kita harus membuat migration sendiri bagian yang ini. Nah, bagian yang ini. Bagian joining table. Loh Pak, kenapa? Karena Laravel tidak mengenal kalau ini many to many atau enggak. Ya, tidak mengenal secara migration dia tidak mengenal, tapi secara eloquent dia mengenal. Jadi migration itu kan adalah sebuah file yang digunakan untuk membuat struktur ke dalam database aslinya. Kalau eloquent itu kan hanya tujuannya untuk membantu Anda berelasi dan query, sehingga di aplikasi webnya itu mudah, nggak perlu query di dalam view. Nah, berarti abis kalian ini, setelah kalian melakukan modifikasi di sini, maka jangan migration dulu ya, sekalian aja kalian buat PHP artisan make migration create barang has type. Nah, ini ada parameter apa? Create main create sama dengan barang has types. Berarti artinya apa? Kalian ingin membuat sebuah file migrasi yang nama tabel di database-nya adalah ini. Loh Pak, ini kok bisa namanya ini? Ya, ini kan ceritanya tadi, kita tidak boleh mengganti nama tabel sesuai dengan desain yang ada di Workbench. Ceritanya kan seperti itu. Jadi kita patuhin. Kenapa main create? Karena kita akan buat syntax create. Loh Pak, berarti kalau main table boleh. Karena kan artinya main table ini apa? Menambah. Jadi kalian bisa buat migration dengan adanya parameter tambahan. Nah, ini ilmu baru bagi Anda. Kalian kalau mau cari silahkan. Otomatis kalau kalian buat ini, otomatis akan dibuatkan ini langsung. Ini dan ini. Wes enak. Up sama down-nya otomatis dibuatkan. Wah, enak kan? Jadi kalian tidak ada yang kelupaan. Kosongan, ini dianggap kosongan ya, karena ini defaultnya Laravel, Tengahnya diisi apa tadi, Pak? Nah, tengahnya kan diisi barang ID, types ID sama status. Tetapi ingat, kita nggak pakai increment ini, ya. Ingat ya, kita tidak menggunakan increment ini. Karena kalau Laravel kan defaultnya dia kan dianggap bahwa kalian itu butuh primary key ID yang auto increment. Ternyata kita enggak. Kita nggak perlu auto increment di sini. Incremental di sini auto incrementnya nggak perlu. Sehingga apa yang dilakukan? Notifikasi ya, yang tadi timestamp saja yang ada, tidak ada juga. Karena kenapa? Di bagian ini tadi kita juga nggak perlu adanya create add sama update add. Ini ceritanya ada ya, nanti ditambah sendiri. Ini kalau andai kata nggak ada, ya hapus saja, tinggal diisi, diganti semua jadi ini. Ya, ini dan ini punya arti sama ya. Coba ya kita lihat barang ID, types ID. Pak, kenapa pakai integer? Karena dia pakai integer. Pak, kenapa pakai unsigned? Nah, ceritanya kan kalian akan berhubungan dengan tabel lain. Nah, kalau kamu tabel lain kamu cari ini dan ini yang tadi. Ya, kalian cari bagian yang mana tadi ini. Ini tabel increments ID ini nanti keluarnya kan unsigned integer. Sudah, kalian harus di sini patuhi. Kalau di sana unsigned ya di sini juga sign. Wis itu patuin. Nah, kalau kalian cari di sini berikutnya ya, kalau kita buka di sini, kita kelihatan bahwa dia ini adalah primary key sekaligus foreign key. Kalau kalian klik di sini ya, klik. Kelihatan ini foreign key. Dia kolom, dia ini foreign key juga. Berarti karena dia juga foreign key, berarti kamu tambahin, kalian sematkan ini foreign key. Nambah primary key-nya gimana? Di sini. Loh Pak, ini kok kenapa di akhir? Karena kebiasaan saya kalau memang buat primary key itu saya taruh di akhir. Boleh ditaruh di awal, terserah. Ini hanya coding style-nya saya. Foreign key, primary key. Loh Pak, primary key bisa double, bisa. Dikasih apa? Composite primary key, yaitu dengan cara kurung siku ya nih. Ya, kurung siku. Kurung array.
terus kasih koma. Notasinya seperti itu. String ini apa Pak? Ya ini tadi lo tambahan kolom ini ya. Nah ada gambarnya. Nah ini tambahan kolom ini string array. Terus kalian jalankan. Ini adalah membentuk migration tabel join dan menambahkan tabel types. Ini ceritanya kalau andai kata kalian belum dapat tabel types. Nah, hasil migrasinya kalau secara database akan bentuknya seperti ini. Barang says type sesuai dengan tabel tadi, lalu ada types di mana kalau types itu isinya seperti ini, kalau barang has type isinya seperti ini. Ini saya pakai HDSQL ya. Lanjut. Nah, langkah berikutnya pekerjaan Anda harus membuat CRUD types dulu. Sama seperti video terdahulu, kalian buatlah indeksnya, kalian buatlah grid-nya, kalian buatlah update-nya, kalian buatlah delete-nya. Tanpa berelasi apapun, yang penting kalian bisa dulu. Oke? Ya, apa caranya Pak? Langkah-langkahnya saya sambil review. Oke. Bentar. Saya cari warna biru. Nah, kalian buat controller. Ya, apa caranya? Berarti kalian tinggal sintaks PHP artisan make controller type controller. Udah, enter. Nanti akan muncul controller baru kan? Isi semua datanya berdasarkan tutorial kemarin. Ya sudah, silahkan isi datanya sesuai dengan tutorial kemarin. Oke. Lalu buat resources. Ya kan? Resources ini apa? Buat view ya. Buat view di mana index update delete. Ya apa Pak caranya? Di copy paste saja, tinggal kalian ganti. Lalu routingnya dibuat dengan cara root resource. Sudah. Nah, yang penting apa Pak? Nah, yang penting habis ini adalah bagian model. Nah, silakan kalian beberapa menit cobalah melakukan ini. Oke. Saya harap dalam video ini kalian juga bisa melakukan ya. Melakukan, silakan pause videonya, kalian lakukan ini, tambahkan ini. Walaupun materinya kalian berbeda-beda kemarin, saya harap kalian coba bareng sama type ini karena many to many ini cukup kalau kalian belum terbiasa nih cukup membuat kalian pada awalnya harus membiasakan diri sehingga kalau kalian tidak nyoba bingung nantinya. Nah, kalau sudah nanti akan hasilnya seperti ini ya. Saya bukakan hasilnya. Kalian cari type controller. Nah, hasilnya itu akan seperti ini ya. Nah, saya close, saya minimize dulu. Nah, kan kalau index ya caranya ya sesuai dengan entitasnya kemarin. Kalau create kan sesuai dengan ininya kemarin. Kalau ini tanpa barang ya, ini kan hasilnya tadi kalian saya sudah tutorial berikutnya. Nah, ini tidak perlu ada ini. Nah, kan kalian cukup ini saja. Nah, ya sebenarnya ngikutin kemarin lah. Edit, update nggak perlu ini dulu. Kalian kan pakai ini terus redirect, delete-nya ini. Udah, yang bawah kan nggak perlu, ini improvisasi dari pertemuan ini. Kalian tinggal ikutin ya, kalian tinggal ikutin PPT yang kemarin, video yang kemarin untuk mendapatkan CRUD type saja tanpa aneh-aneh, tanpa relasi dengan tabel lain. Ya, buat itu dulu. Nah, berikutnya. Langkah berikutnya dalam video ini atau dalam PPT atau PDF ini adalah kita membuat bagaimana caranya type dan barang berelasi many to many dengan tabel join yang sudah kita buat, yaitu barang has type. Caranya adalah type, saya ganti warna menjadi kuning, type extend model nama satu type memiliki banyak barang sehingga barangnya pakai S. Return karena kita many to many berarti belongs to many. Ini adalah modelnya app barang, betul kan ya? Ini adalah apa? Tabel join. Ya kan? Ini tabel join. Tadi tulisan tabel joinmu apa? Barang has type ini ya. Nah, berarti Anda tulis barang has type pakai petik ya nih ya. Terus ini apa? Ini adalah foreign key-nya. Dirimu sendiri namanya, dirimu sendiri, kita dirinya ini adalah type. Berarti kita type foreign key-nya ke sini, namanya apa di sini? Types ID. Berarti ini tulis types ID.
Lalu foreign key lawannya, ya parameter yang terakhir foreign key lawannya kan barang. ID donor ke sini jadinya apa? Barang ID. Kok tahu Pak? Ya dari sini loh ya. Nah ini loh. Kalian kalau mau tahu kalau Workbench itu bisa ada UI seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kalian copy paste saja. Gunakan 4 parameter, 1, 2, 3, 4. Soalnya kadang-kadang kalau kalian baca tutorial kalau hanya pakai ini, pakai 1 parameter depan, berarti belakangnya ini harus name convention-nya sama. Padahal kalau secara project di lapangan kalian tidak mungkin bisa sama seperti Laravel, kecuali dari awal kamu bangunnya pakai Laravel. Ya. Tapi kalau project realnya di dunia nyata itu kadang-kadang kita tuh harus menyesuaikan nama tabelnya yang sudah ada. Jadi kita tinggal bikin aplikasinya, database-nya sudah ada, dan kita nggak boleh ganti database. Nah kalian ngakalinya atau kalian cara rekayasanya seperti ini. Nah sebaliknya juga sama, barang memiliki banyak tipe. Belongs to many, app type kan lawannya. Tabel tengahnya, tabel join. Ini adalah foreign key dari dirinya sendiri, barang ID. Barang dirinya sendiri namanya apa? Barang ID. Ini types ID. Jangan kebalik ya. Ini sama ini jangan pernah kebalik. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk asumsi ya, kita membuat barang tipe ini bisa bisa menambah menu tipe, ya ceritanya menu tipe. Kalau kita nambah tipe, kita bisa ngeset, kita bisa menambahkan tipe yang baru ini, ya kan? Barang mana yang merupakan tipe baru itu, yang masuk ke dalam tipe itu. Nah, bagaimana Pak cara ngesetnya? Nah, kita kalau dari sisi UI UX itu bebas. Anda mau menggunakan apapun boleh, mau data table boleh atau apapun terserah Anda. Tetapi kita pakai yang mudah ya, yaitu dengan cara checkbox. Kenapa kok checkbox? Karena kalau kita formulir kita cek 2, berarti kan kita bisa milih banyak, berarti kan one many. Nah, berarti satu tipe bisa banyak barang, one many. Wis paling gampang itu ini ya. Kalian boleh cari tutorial W3 School atau yang lain-lain, silahkan cari yang ada di sini. Salah satunya adalah ini, input type checkbox, ID-nya apa, name-nya apa, value-nya apa. Nah, bagaimana Pak kita modifikasinya? Nah, modifikasi pertama adalah berarti kita harus munculkan list barang. Ini ceritanya saya di tipe ya. Satu tipe bisa banyak barang. Berarti kalau pada saat saya membuat formulir atau memunculkan formulir tipe, berarti kan saya harus munculkan barang-barang database apa saja yang bisa di-match-kan dengan tipe itu. Berarti saya harus bawa data barang ke dalam view create. Lalu saya tambahkan di sini. Nah, ini saya langsung to the point ya, langsung ke sini. Nah, ini ceritanya. Jadi cerita yang ada di PPT tadi itu seperti ini. Type controller memiliki fungsi create. Fungsi create ini apa? Menampilkan formulir create. Lah, karena di dalam menambahkan data atau menambahkan formulir create dari tabel tipe, kita harus bisa centang, oh iya ya, tipe masakan. Misalkan, barang mana yang merupakan tipe masakan atau makanan yang bisa dimakan. Oh, centang-centang. Oh, berarti kan ada barangnya. Berarti kita harus query barang .2 all. Ini kan select bintang from barang. Karena kita menggunakan atau memanggil sebuah kelas barang, berarti kita harus import barang. Kalau di dalam PHP importnya adalah use. Oke. Ini letak di mana ininya namespace dari barang tersebut. Kalau PHP kan ngikutin namespace yang ada di dia. Kalau punya model itu caranya app app barang gitu ya. Lalu kita masukkan ke barang, selalu compact ke dalam sini. Berarti ini ditransfer kepada folder view ya, folder view tipe file create. Ini ceritanya sudah ada. Ini posisinya ada di mana? Kalau kita lihat ini bisa resource view type create blade.php. Maka kalian buat dulu lah. Ini kan mesinnya tadi sudah kalian buat ya berdasarkan yang kemarin-kemarin. Nah, kemarinnya kan pasti nggak ada bagian ini. Bagian ini tambahan. Kemarin kan hanya bagian nama. Ya, kalau kalian lihat yang selain 24 saya ini adalah memasukkan nama tipe. Nah, sekarang kan tantangannya adalah bagaimana nama tipe juga dimasukkan plus sama dia bisa cek. Kita bisa menambahkan data-data
barang mana saja yang merupakan tipe ini. Nah, berarti kita harus memunculkan barangnya sebagai berikut. Sebentar, saya buka. Oke. Kembali. Nah, kurang lebih seperti ini ya tadi. Mirip lah. Jadi kalau kemarin kan hanya nama seperti ini, lalu nggak ada checkbox seperti ini. Nah, bagaimana Pak munculin checkbox seperti ini? Ini kan berdasarkan query database barang yang kalian sudah lakukan ini tadi. Database barang query, lempar ke sini. Lalu kalian buat checkbox-nya. Checkbox itu apa caranya tadi kalau berdasarkan W3 School? Input type checkbox. Nah, di sini. ID-nya tadi kan ada vehicle. Ada vehicle. Ya kan macam-macam. Kalau W3 School tadi mana PPT saya? Nah, ini kan ada vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3. Ini kan berdasarkan ID-nya. Betul kan ya? Nah, ID-nya ini harus unik. Ya, harus unik memang. Makanya karena harus unik 1 2 3, saya echo seperti ini. 1 2 3 kan berdasarkan ID. Berarti langsung aja ditumpuk. Kurung kurawal dolar B. B ini apa? B ini adalah barang. Barang sih dapat dari mana? Dapat dari compact barang yang kamu transfer dari create. B ini dari situ. Jadi nanti vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3 kan saya ngikutin W3 School tadi. Lalu nama barangnya kita nggak ngikutin dia karena di sini kan variabel banget ya. Jadi saya bentuk array. Jadi bisa kita gunakan notasi array. Yang mana value-nya adalah ID. Ini checkbox-nya. Lalu kita tambahin variabel label ya, tag label untuk memunculkan namanya. Jadi ini kan aslinya kalau nggak pakai for each, kalau saya hapus gini, ya kalau saya hapus gini berarti checkboxnya hanya 1. Ini pasti error. Kenapa Pak error? Sintaks ini tadi B-nya kan tidak ditemukan. Ini checkboxnya 1, tapi kalau kita kepingin checkboxnya sesuai dengan banyaknya barang, maka kita harus munculkan seperti ini. Yang penting ini, yang atas ini Pak, ini hanya hiasannya CSS ya. Yang penting kalau dari sisi ini, name-nya apa barangku, ini nama variable array nanti ya. Masuk ke store nanti variable array. Nanti ingat-ingat ini ya. Yang penting itu name ini, barangku ini yang penting. Ini isinya, nanti kamu cek bagian mana ini. Oke. Yang ini hanya labeling, tanpa ini pun enggak apa-apa. Tapi kan orang akan bingung. Ini pilihanku yang mana? Kalau ini tak hapus ya. Ini saya hilangkan ya. Hapus ya. Kalau kita ambil ini, refresh ya kelihatan Pak. Masuk. Ini ya bisa, diceknya bisa. Submit tetap bisa jalan, bisa. Tetapi kan tidak user friendly, tidak manusiawi seperti ini. Nah, kamu harus nambah label. Ya. Ini salah satu constraint-nya UI checkbox. Jadi memang limitasinya checkbox ya harus ada ini. Dan harus berbentuk seperti ini. Makanya kalian harus belajar Dashweb lagi, mengingat Dashweb lagi karena ini. Oke. Sudah selesai. Maka akan hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang saya tadi contohkan. Oke. Nah, bagaimana Pak modifikasi store-nya? Nah, kita mengenalkan. Nah, kalau kalian pertama kali, coba cek terlebih dahulu request. Bagi Anda yang masih bentuknya store-nya seperti ini, kalian cobalah setelah new type, kan kalian dapat request ini, kalian dd request. Ya kan? Store-nya. Setelah itu, masuk ke dalam ini, lalu kalian submit, klik. Ya, kalian klik ya, submit. Mestinya kalian akan muncul model seperti ini. Ini artinya apa? Artinya dd ini kan artinya debug mode. Kalian minta request-nya ini ditampilkan semua. Sehingga di sini kelihatan bahwa ada token. Nah, ini token tadi. Makanya kalau kemarin method post harus ada token kan? Ya, karena ini tokennya. Lalu ada nama. Nama ini dapat dari mana, Pak? Nama dapat dari UI ini. Kamu tulis apapun di sini, ini akan ditampilkan ini. Tipe baru lah ini. Jadi kalau saya FA, FS, FAD, maka akan muncul ya, nanti akan muncul di sini. Makanya nanti request anak panah nama akan ngambil data ini. Kok bisa Pak ini nama? Berdasarkan ini. Ini berdasarkan mana? Berdasarkan name.
Mana yang atas? Nah, input type text name nama. Nah, ini berdasarkan ini loh. Jadi request itu berdasarkan ini. Berarti kalau yang di bawah input box, input checkbox, input type checkbox berdasarkan name. Berarti nanti ada nama barangku. Kita tes ya. Kita coba cek. Oh iya, ada barangku. Karena kita pakai kurung kurawal atau kurung siku array, maka dia bentuknya adalah array. Bisa dihapus enggak ya ini ya? Sebentar. Nah, kelihatan kan array? Di mana array indeks ke 0 atau array pertama adalah 1, array kedua adalah 2. Ini ceritanya saya milih snack ring sama nasi goreng. Ini ceritanya snack ring sama nasi goreng di data saya nilainya 1 dan 2. Ya, jadi di punyanya saya ini ini 1, ini 2. Berarti di sini juga nilainya 1 sama 2. Kalian coba-coba wis. ID-nya kalian coba-coba yang lain misalkan. Berarti nanti di sini juga nilainya pun akan menyesuaikan dengan ID kelasnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti langkah kalian sudah tepat. Bisa lanjut. Bagi Anda yang belum, silakan kalian bisa komentar di Hangout atau di kolom YouTube ini supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu hal. Kalian bisa screenshot juga ya. Oke. Kalian kalau belum bisa sampai sini silakan tanya. Oke. Nah, bagaimana Pak kita melakukan penambahan data? Betul kan ya, kita sudah dapat data ini. Berarti kan tinggal kita tambahkan data ke dalam joining table. Cara mendapatkan joining table adalah sebagai berikut berdasarkan sumber ini. Updating many-to-many relationship. Contohnya seperti ini. Kan ini ceritanya user sama role tadi. User dia ngambil roles tapi pakai kurung 2 fungsi. Karena dia ingin menjalankan fungsi attach. Dia nggak kepengen ngambil tabelnya, nggak kepengen ngambil isinya, tetapi dia ingin ngambil fungsinya. Role ID. Berarti artinya apa? User ID 1 akan ditambahkan attach atau akan diinsertkan di tabel roles ID, roles user akan diinsertkan user ID 1, role ID, misalkan ini nilainya 2, berarti 2. Berarti di tabel tengahnya, tabel join tadi, akan diinsertkan user atau roles, user ID 1 dan role ID 2. Kayak gitu. Kita pakai fungsi attach. Ya apa Pak caranya kalau dipunyanya kita? Nah, modifikasinya sebagai berikut. Ya kan? Karena ini barangku tadi kita masih ingat ya bentuknya array, betul ya? Ya kan berarti kan request barangku. Karena dia bentuknya array, kita kan harus masukin satu-satu, gitu kan ya? Berarti kita harus pakai for each, ambil barangnya satu-satu. Sudah. Pokoknya kalau ada array, kamu ingin memasukkan satu persatu, sudah pakai for each saja. Nah, cara sintaksnya for each kan gini, ini kan array-nya, ini kan di dalamnya apa ya? Iteratornya lah, bukan iterator. Objek singlenya, objek single, iterator nanti ada lain lagi. Ini artinya apa? Berarti ini kan nanti barangnya. Barang find ID barang BB. Artinya apa? Ya diambil ininya loh. ID-nya. Barang find 1. Berarti kan dia ngambil select bintang from barang where ID sama dengan 1. Berarti objek barangnya diambil. Mirip dengan ini kan? Mirip dengan find kan? Nah, mirip. Barang .2.2 find 1 kan sama kayak tadi. Ini kan find 1. Tapi kok kenapa BB? Karena BB tadi itu kita ngambil 1 sama 2. Ya kan? Kan dinamis. B sama dengan yang tadi user kan B itu barang. Lawannya barang apa? Tipe. Attach new tipe. Betul kan ya? New role ID. New tipe ID. Pertanyaannya, new type ID isinya apa? New type ID isinya apa? Isinya kan setelah kamu save. Mestinya loh ya. Setelah kamu save baru muncul ID-nya. Nah, ini. Ya kan? Betul kan? Kamu setelah save baru muncul ID-nya. Kamu nggak bisa minta ID dulu. Kamu save dulu baru muncul ID-nya. Berarti ya, ini nggak bisa dilakukan seperti ini. Dihapus semua dulu. Dihapus semua dulu.
Berarti bagian ini saya merahi ya. Bagian ini saya merahi. Bagian ini nggak bisa karena method save-nya ada di mana? Kalau kamu lihat method save-nya ada di bawah. Kalau punya saya, soalnya punya saya sudah berubah. Jadi jangan lihat punyanya saya. Ini ya saya contohkan. Asal muasalnya saya itu kan save-nya di sini tadi. Nah, tadi itu for each-nya itu ada di sini. For each-nya tadi itu ada di sini loh. Kan kalian pertama kali bikin kayak gini. Supaya request-nya tadi buka, kan for each-nya kamu taruh sini. Nah, ini nggak bisa karena method save-nya kan ada di bawah. Ya, sehingga kalian harus save dulu baru ambil ID-nya. Lupa ini apa? Status kita lihat berikutnya. Karena ID-nya muncul setelah save, maka algoritma insert-nya harus digeser dengan prosedur algoritma yang baru. Ini kan salah satu bentuk algoritma yang sederhana. Jadi kalau kalian nanti KP ataupun TA, andai kata bagian buku Anda disuruh coba jelaskan proses atau algoritma proses modifikasi store Anda. Nah, ini caranya. Save dulu data tipenya, pastikan kolom yang perlu diisi sudah dimasukkan. Ini kan kolom yang diisi itu ini sudah dimasukkan. Kalian save. Bila berhasil, maka ambil ID-nya. Ditampung ke dalam variabel. Entity save akan mengeluarkan nilai true atau false. Jika dia true, berarti berhasil kan? Maka kamu ambil entity-nya. Karena entity-nya kan belum dihapus. Berarti kamu tinggal bisa ngambil ini. Ini kan entity kan ngambil dari sini tadi, ya. Nah, kamu dapat sehingga for each-nya tadi kamu bisa jalankan. Jadi kurang lebih for each-nya kamu bisa jalankan di sini. Nah, kalau punyanya saya sudah enkapsulasi nanti aja. Ini materi di bagian berikutnya. Jadi kalian ngikutin yang ada di sini saja. Lihat PPT ini. For each request barangku BB dan lain-lain. Kalau punyanya saya yang di codingan ini, kalau kamu lihat disk, tak buka ya, saya buka ya. Disk insert ini kalau kamu klik, ini enaknya kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian kontrol lalu klik. Nah, saya buat fungsi baru di dalam type controller class. Saya buat fungsi private insert new. Nah, ini kan isinya sama dengan yang ada di PPT tadi ya. Coba ya, for each request barangku, for each array. Loh Pak, ini apa array? Tadi barangku tadi. Kita coba lihat ya. Mana tadi? Oke, store. Ini request barangku kan sama. Tadi new type ID, berarti sama dengan yang di sini. ID, new type ID sama. Esensinya sama ya, barang BB, B types attach sama. Tapi di sini saya enkapsulasi menjadi fungsi yang berbeda. Saya enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu pembuatan fungsi sendiri khusus agar penggunaan ini statement ini bisa digunakan berulang kali. Karena statement ini bisa nanti saya pakai pada saat saya update dan delete. Saya update dan delete foto ini. Oh, delete enggak, update. Saya update foto fungsi ini. Jadi dengan enkapsulasi seperti ini ya. Jadi kalau Anda kata ada perubahan, cukup saya ganti satu saja di bagian ini. Di bagian kalau kamu sendiri-sendiri seperti ini, enggak enaknya apa? Line of code-mu banyak. Andai kata ada validasi atau ada perubahan coding, kamu harus ganti 2 kali. Nanti lah dilihat ya pada saat editing data, pada saat create sama pada saat update. Kalian pakailah ini dulu, pakailah yang sesuai dengan PDF yang saya share ya. Jadi nanti aja ngikutinnya setelah kalian masuk bagian edit. Nanti akan muncul seperti ini, status tidak bisa. Loh Pak, kenapa? Karena informasi sebelumnya kan juga sama. Kalau kalian insert, pastikan semua kolom itu tidak ada masalah. Maksudnya ada default value atau ada auto increment. Nah, kita lihat di tabel tengah tadi kan ada barang ID. Ini kan diisi tadi ya, kita sudah type ID sudah diisi. Kurang status. Kenapa status nggak bisa diisi? Karena allow null-nya tidak dicentang, berarti tidak null, tidak boleh null, dan tidak ada default. Berarti statusnya harus diisi. Oleh karena itu, kita harus modifikasi bagian attach tadi dengan ini. Ditambah apa? Parameter baru, koma, array-nya. Array-nya apa? Ini nama kolom. Ini nama kolom. Nama kolomnya tadi apa? Status, ini isinya. Default-nya aktif. Udah, kita buat gini dulu. Kita kan enggak usah modifikasi yang aktif sama non-aktif. Anda default value kan aja aktif dulu. Jadi suatu saat kalau ini perlu berubah, ya silahkan diganti.
Bila untuk menghapus ini, menghapus joining table, Anda bisa gunakan detach. Ya, sama ya. Hasil creationnya sebagai berikut. Anda buat tipe baru. Ya, Anda buat tipe baru. Mana mau saya? Oke. Anda buat tipe baru. Nih, snack ring, nasi goreng dan lain-lain. Maka tabel tengahnya pasti akan ada tulisan. Ini kan tipenya 8. Ini tipe baru. T1 ini nilainya tipenya 8. Ini barang 1, barang 2, barang 3. Berarti kan tabel tengahnya kan 18, 28, 38. Ini aktif. Jelas ya? Kita lanjut. Oh, ada FAQ. Biasanya banyak pertanyaan yang tentang ini. Apakah checkbox harus terletak di grid pada menu tipe? Maksudnya checkbox itu ini ya, nak ya. Apakah tipe baru tuh harus ada ini? Nah, ini tergantung dari fase kalian mendesain dan berdasarkan analisis. Jadi ngoding ini kan esensinya kan berdasarkan analisis dan desain sebelumnya. Wajib itu. Semua harus ada. Nah, andai kata memang klien atau andai kata memang desainer analis Anda meminta, memang Pak, tipe baru barang ini harus ada checkboxnya. Ya wes lakukan. Tapi kadang-kadang ada yang ngomong, Pak, barang juga perlu. Misalkan buat barang baru, ini kan nama barang, ini ganti, ini tipenya, diganti tipenya. Jadi sebaliknya ya, kita lihat dari sisi sebaliknya. Jadi ini ceritanya bagian barang, saya ambil contoh langsung. Ya, discard. Saya ambil contoh. Bagian barang, Pak, bagian barang kita munculkan tipenya. Oh, ini yang kemarin, yang kategori. Tidak hanya kategori Pak yang muncul, tapi munculkan tipenya berdasarkan combo box di sini. Apakah boleh Pak? Ya boleh, silahkan. Jadi sembarang tergantung analisis. Jadi jawaban yang ini paling tepat tidak. Karena model relation man to man ini bisa juga diletakkan di tabel barang. Bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan analisis sebelumnya. Jadi UI ini sangat-sangat fleksibel sekali. Lanjut ya. Apakah model UI bentuknya harus checkbox? Enggak juga. Karena berdasarkan perkembangan teknologi macam-macam ada berbagai macam alternatif. Salah satunya adalah select2. Select2.org ini kalian bisa coba belajar. Di mana nanti ada bentuk UI seperti ini. Kalian misalkan kepingin kalian kalian pernah mengunjungi daerah mana saja? Oh, Hawaii, oh Kentucky dan lain-lain. Ini kan bisa banyak bentuknya teks seperti ini. Ini juga bisa. Ini salah satu fitur select to. Kalian bisa ambil. Jadi penerapan UI UX-nya nanti ya ngikutin. Yang penting PHP-nya mirip seperti ini. Konsepnya nanti PHP-nya mirip seperti request barangku ini. Ya, tetapi nanti bagaimana UI UX-nya yang ada di sini? Nah, ini ngikutin dari select 2 tadi. Kuncinya adalah pasti kita ambil dari name sama dengan barangku ini. Harus pakai array. Kalian harus nangkep ini nih ya. Sama value. Name sama value ini wajib. Input type-nya wajib. Nah, ini tergantung. Kalau select 2 itu nanti ininya apa? Nanti kalian baca. Yang pasti patronnya yang kalian wajib tahu, kerangkanya adalah input type, checkbox ataupun menyesuaikan yang similar ya. Lalu name-nya yang dipakai variabel untuk masuk ke PHP, value-nya yang akan nanti diambil di dalam PHP-nya. Yes, itu kunci patron. Kamu mau merubah tampilan, itu cara kuncinya. Nah. Oke, lanjut ya, kita bagian updating data. Jadi kalau Anda bingung, silakan Anda pause video ini, lalu Anda bertanya di dalam Google Classroom atau Hangout yang ada. Updating juga sama, editing, ya iyalah Pak. Sama Pak, kalau enggak lucu. Contoh ya, saya kembali ke sini tadi ya. Tipe, andai kata kalian bisa nambah di sini, berarti asumsinya bagian update juga harus bisa. Ini contoh. Loh, ini bagian update ya, saya submit. Ya mestinya juga bisa. Nah, submit. Nggak muncul. Nah, ini nih saya tadi komen soalnya punyanya yang di sini. Nah, ini jangan dikomen dulu sebentar. Punya saya sudah jalan tadi, tapi gara-gara saya tadi komen yang di store ini. Nah, ini. Nanti ada penjelasan apa ini, bagian ini dan bagian ini apa, ada penjelasan di belakangnya. Saya demokan dulu. Jadi kalau kalian tambah, mestinya kalau ada ini berarti mestinya edit pun kalau secara analisis dan secara logika mestinya pun boleh diedit. Ya, misalkan ini snack ring. Berarti di sini snack ringnya sudah tercentang. Oh, salah Pak, salah ini. Dia tipe baru adalah capj. Nah,
Berarti mestinya sekarang kalau kalian edit captionnya yang berubah. Nah, mestinya kan bentuknya seperti ini. Bagaimana caranya? Cara langkah pertama, kalian buat UI checkbox. Ini paling gampang untuk tutorial kali ini, kita buat checkbox aja. Sederhana, sama seperti tadi, copy paste saja. Nah, langkah yang kedua, pastikan barangnya tadi sudah diambil, kan mirip seperti create tadi ya. Jadi barang sama dengan barang all. Jadi sama seperti create. Lalu compact ini bisa double. Bisa apa? Bisa parameter bisa double. Tanpa pakai kurung array enggak apa-apa. Petik data, kalian perlu datanya. Petik barang, ini kalian perlu daftar barang dari database. Bagian yang saya putihkan ini adalah bagian yang copy paste dari form create. Ya kan, sama kan? Barang yang termasuk tipe ini, for each barang. Checkbox, name, value, labelnya apa? Ini kan dari sini, ini kan dari sini dan sini. Ini pakai barangku. Wes variabelnya samain aja, jangan ganti-ganti. Copy paste aja. Selesai. Hidup itu nggak perlu susah ya. Lanjut. Nah, kita modifikasi. Jadi kalian dari copy paste seperti ini, kalian modifikasi dan kalian analisis dulu. Modifikasi sedikit agar form edit bisa memiliki default value. Apa default value? Ya ini tadi, yang ini tadi ya. Misalkan tadi saya kembali, tipe baru kan sebelumnya saya sudah menjadikan dia capcay goreng. Berarti mestinya capcay goreng cek, ya kan? Ini adalah, maksudnya di PPT ini adalah default value. Sudah tercentang terlebih dahulu. Ya apa Pak caranya? Nah, carilah terlebih dahulu data barang ini yang dimiliki satu tipe tertentu. Nah, caranya dengan eloquent many to many. Nah, ceritanya punyanya kita tadi kan data type find ID, dimasukkan data, berarti kan data. Berarti di bagian view edit.bleed.php bagian tipe, kita bisa lihat bahwa di sini dia itu ada, kalau dari name ini kan data toh. Data yang sudah ada di database, data lama, old data. Ya kan? Berarti variabelnya namanya data. Ini ceritanya kan variabelnya namanya data. Ini loh, berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini juga. Berarti old-nya data. Sehingga kamu bawahnya ini tadi, ini sebelum berubah seperti ini, kalian ganti tulisannya DD ini. DD data. Akan muncul seperti ini. Betul kan? Artinya apa muncul seperti ini? Kamu tadi kan klik masakan Indonesia, punya saya masakan Indonesia, tipenya itu ID-nya 1, namanya masakan Indonesia, akan muncul seperti ini. Ini sudah langkah pertama yang baik kalau munculnya seperti ini. Berikutnya, seperti pada dokumentasi untuk relasi one to many atau many to many yang di atas tadi, kalian kan sudah membentuk namanya sintaksis atau fungsi barang, ya kan? Dari model tersebut, maka menghasilkan collection of barang. Kok bisa, Pak? Ya seperti tadi kita ucapkan kan, belongs to many. Belongs to many. Jadi banyak, tetapi itu dia tuh dependent terhadap atau memerlukan label lain. Sehingga kalau kalian DD data anak panah barang nggak pakai kurung kurawal, kita ceritanya nggak pakai kurung kurawal ini kan, cuman barang variabel, maka dia akan muncul array 3. Artinya apa, Pak? Artinya gambar ini, nama tipe T1 itu memiliki array atau memiliki barang 3. Jadi ada 3 barang yang merupakan tipe T1. Kalau kalian ternyata bentuknya seperti ini, array-nya kosong, berarti tidak ada barang yang merupakan tipe masakan Indonesia. Jadi nggak apa-apa bentuk seperti ini boleh, bentuk seperti ini boleh, pokoknya nggak error. Ya, key-nya seperti ini. Berarti ingat ya, ada seperti ini keluarnya collection itu array. Array-nya Laravel. Nah, sampai titik ini kita akan memiliki 2 collection. Masih ingat collection-nya? Collection barang, ini database barang, sama barang yang dipunyai tipe atau sama dengan yang ini. Ini loh. Tipe ini dipunyai oleh barang mana saja ya ini. Barang yang dipunyai tipe yang kita tunjuk tadi.
Oleh karena itu, untuk mencek apakah elemen barang tersebut ada, ya kan? Ini kan elemen barang ini. Ada di dalam collection barang yang dipunyai tipe, maka kita harus punya kerangka berpikir sebagai berikut kan. Apakah, misalkan contoh ya, oh barang nomor satu, apakah ada di koleksi ini, betul kan? Misalkan nasi goreng tipe T1 tadi itu adalah capcay. Nah, sekarang for each satu-satu. Sekarang database barangnya adalah barang Koko Crunch. Apakah Koko Crunch tadi ada di dalam tipenya ini? Kalau tidak ada next, tidak ada next, gitu kan ya. Jadi algoritma penyusunnya berubah menjadi seperti ini. Barang tadi itu kan select bintang from barang, ya kan? Koleksi barang tadi kan ambil semua barang. Ini tujuannya untuk menampilkan, ini tadi tujuannya untuk menampilkan checkbox tadi berdasarkan barang-barang. Kalau barang yang dipunyai tipe, ini kan tadi yang kita buat. Oh, tipe ini barangnya itu XYZ. Padahal kalau select bintang from barang, barangnya itu dari A sampai Z. Ini jadi library barang ya. A sampai Z. Ini kalau data barang, oh tipe T1 tadi kan 3 toh. X, Y, Z. Berarti kan tidak semuanya harus dicentang. Ya kan? Berarti ada checkboxnya banyak dari A sampai Z. Yang dicentang hanya X, Y, Z. Dicentang X, Y, Z. Betul kan? Ada 2 koleksi. Ini apa koleksi? Kenapa koleksi? Karena datanya banyak. Bentuknya kan array. Jadi ada 2 koleksi. Nah, kalian tadi kan bentuknya kan for each-nya kan terhadap barang. Iyalah, karena kan kita munculnya barang. Nah, munculkan barang SB, betul kan ya? Kalau for each-nya Laravel kan atau for each-nya PHP kan bentuknya seperti ini. Kamu melakukan logika biasa aja lah. Apakah A? Nah, ini kan bagian pertama A. Apakah A ada di dalam ini? Nah, kan konsepnya bahasa Indonesianya kan kayak gitu. Apakah A ada di dalam XYZ? Enggak ada kan? Ini ada XYZ. Ya wis. Kalau enggak ada, maka checkboxnya jangan dicentang. B, apakah ada XYZ? Tidak. C, apakah ada XYZ? Tidak. Sampailah di iterator atau sampailah di karakter X di sini. Apakah X ada di dalam XYZ? Oh iya ada. Kalau ada, maka checkboxnya dicentang. Y, apakah ada? Oh ada. Checkboxnya dicentang. Z, apakah ada? Oh iya ada. Checkboxnya dicentang. Ini adalah namanya pseudocode. Jadi memang nggak langsung implementasi karena implementasi nanti ada PPT terakhir, PPT nanti. Nah ini ada pseudocode. Yang penting kerangka berpikirnya ini dulu. Nah kalau kalian bisa kerangka berpikirnya inilah paling nggak minimal nilai kalian C gitu, ya kan? Berarti kalian sudah ngerti algoritmanya. Nah ini algoritmanya. Ini salah satu bentuk cara menuliskan di bab 5 atau bab 4. Bab 5, khususnya di bab 5. Bab 5 buku TA atau bab 5 bagian KP, kalian harus bisa menuliskan bentuk pseudocode, boleh, atau bentuk coding aslinya. Bab 4 itu pseudocode boleh. Ini bab 4, bab 5 lah antara itu. Lanjut ya. Lah Pak, bagaimana kita menuliskan cara ada di dalam? Nah ini loh. Sintaks ada di dalam ini kan kita belum tahu. Nah, gimana caranya? Nah, kita cari di sintaks ini atau di link ini, kalian cari sintaks helper collection. Jadi collection itu punya banyak bantuan. Enak pakai collection ini. Pakai Eloquent itu collection itu adalah hasil dari Eloquent. Jadi kalian mau nggak mau harus pakai Eloquent. Kalau kalian pakai for each biasa, bentuk seperti ini pusing, gak mari-mari ya. Dilihat ya. Helpernya banyak, A sampai Z ada. Nah, kalau kita cari-cari berdasarkan definisi yang ada di helper tersebut, ketemu namanya contains. Contain itu artinya apa? Ada di dalam array. Apakah A ada di dalam A, B, C? Nah, kayak gitu. Contain. Coba ya dilihat. Kita belajar contain. Contain adalah sebuah metode yang mendefinisikan atau sebuah fungsi yang melihat ada koleksi atau tidak. Contoh. Ini ada array. Name, dex, price 100. Jadi ada key-nya itu name. Jadi sama dengan ID tadi itu. Name, dex. Jadi nama ini ada objek ya, anggapannya objek array. Objeknya dex, harganya 100. Apakah ada di dalam koleksi ini? Di dalam ini kan koleksi. Apakah array
Jadi kamu kalau mau tanya kayak gini wis. Apakah DEX ada di dalam array ini? Nah, dibalik wis. Kata-katanya kayak gitu. Atau kalau kita mau pakai bahasa dari kiri ke kanan, array collection ini apakah memiliki nama DEX? Dia akan keluar true. Berarti kalau ada statement berikutnya, kalau di echo ini nanti ceritanya, apakah collection atau apakah di dalam array data ini memiliki New York? Apakah ada New York? Nggak ada. Berarti nanti core-nya di sini false. Oke, lanjut. Contents juga bisa berbentuk seperti key sama value. Content itu hanya ada value. Jadi ada cerita produk DEX price ini, produk chair ya kan, price 100. Apakah ada produk namanya bookcase di sini, ada nggak? Ada, false. Enak kan? Jadi nggak perlu di for each collectionnya. Kamu kalau terlalu banyak for each double pusing nanti. Jadi bagaimana caranya untuk mengimplementasi bagian ini? Nah, ini tadi saya copy paste. Barang select bintang from barang. Nggak perlu ditanya ya ini ya. Ini sudah ada di barang all tadi. Ya kan? Barang .2.2 all. Di controller tadi itu ya. Di parsing jadi barang, ini nggak perlu ditanya. Barang yang dipunyai tipe sama dengan ini tadi. Kan kamu tadi bikin PHP yang ada DD tadi. DD-nya dihapus. Ya wes, buatlah variabel barang yang dipunyai tipe sama dengan data barang, kan sama tuh. Sama seperti tadi DD-mu tadi kan. Lalu kamu cek for each-nya ini. Loh, for each-nya ini itu kan sama dengan for each ini kan, tanpa sadar. Oh iya, Pak. Barang B. Ini kan warna biru nih ya, biru muda ini. Nah, add for each-nya di biru tua. Lalu if-nya ini. Ya kan pakai if, notasi if yang warna kuning. Sret. If. Nah, ini kan ceritanya kalau bentuknya sintaksnya Laravel, array-nya dulu baru objek kecil. Berarti di sini kalau kita tadi pseudocode itu memang nggak harus sama dengan punyanya Laravel. Pseudocode itu bebas. Yang penting esensinya kita mengerti sendiri. Ya nanti ada keterangannya sih, ada notasinya. Cuman paling nggak kita kenal nih. Ya kayak gini kan bisa baca. Nah, dibalik kan ini array-nya kan di sini, ini kan singlenya dari atribut tadi. Berarti ini ditaruh di depan. Barang yang dipunyai tipe contain. Nah, barang yang ada di dalam kan contains. Lalu ini kan barang ID, kamu mau cek apa ID-nya? Ditambahi dong. Ini logika lah ya, nggak perlu ditanya ini kan. Petik ID, value-nya. Nah, jika dia ada, maka input checkbox-nya ditambahi ini yang penting. Nah, cek. Loh Pak, kok bisa ngerti ini? Nah, ini belajar dash web. Kuliah dash webmu dipakai di sini, nah. Ya. Jadi kuliah desain web, kalian mengerti tentang PWeb, bagaimana caranya untuk tombolnya otomatis. Nah, disinilah kalian belajar dipakai. Kalau jika tidak, tanpa cek. Seperti itu ya. Jadi itu sudah intuisi kalian ya. Jadi kalau kalian semakin banyak ngerjain program, intuisi kalian akan semakin otomatis di sini ya. Nah, hasilnya akan sebagai berikut seperti tadi. Oke. Ini masih rekayasa formulir. Belum bagaimana cara memasukkan data. Ini rekayasa formulir sehingga pada saat kalian suatu saat munculkan kembali, centangnya bisa sesuai dengan database. Terus bagaimana caranya supaya bisa update ke database? Nah ini. Nah, tak beritahu satu hal. Kalian posisinya kan seperti ini tadi. Kan bisa aja user uncentang ini lalu centang ini. Atau uncentang dia nambah baru, yang ini tetap. Kan sangat fluktuatif, sangat bebas. User bisa menghapus, bisa mengedit, dan bisa menambahkan centang sak sukanya dia. Terserah dari user. Nah, kita sebagai programmer apa? Bisa harus mengakomodasi semuanya. Harus, wajib. Ya. Bagaimana Pak caranya? Nah, ada dua alternatif algoritma. Alternatif pertama adalah hapus semua data kolom barang dan tipe tertentu. Oh, barang. Ya, tipe tertentu tadi, enggak usah barang ya. Ini nanti saya revisi. Ya, tipe tertentu Anda tadi. Ini kan ceritanya kan saya masukkan tipe, ya kan? Lalu insert kembali sesuai dengan UI yang ada. Jadi maksudnya misalkan contoh
Nah, saya submit ini. Berarti saya submit, klik, apa yang dilakukan di alternatif pertama? Saya hapus tabel join tadi yang berisi captcha dan tipe baru. Lalu saya tambahkan captcha tipe baru, Oreo tipe baru. Kayak gitu ya. Itu alternatif satu. Alternatif kedua, caranya adalah dia ngecek perubahan datanya antara UX sama database. Jadi kalau kasusnya saya tadi seperti ini, dia ngecek, oh tipe baru sama captcha sudah ada, berarti dia insertnya cukup satu. Kalau punyanya alternatif satu tadi kan kamu harus hapus semua, lalu tambahin satu-satu. Kalau alternatif dua, kamu harus ada processing, pre-process. Pre-process itu apa? Pengecekan stabilitas data. Kan kamu harus query, kamu harus ngecek, kan kayak gitu kan ya. Tapi insertnya lebih efektif karena dia hanya mengubah terhadap data yang diubah saja. Lalu delete data yang tidak dicentang pada UI atau input data baru apabila belum ada di database. Keduanya ini sama-sama benernya, tidak ada perbedaan. Kalau dari sisi kita implementasi, alternatif satu memang paling simpel dari sisi programming. Delete aja Pak, langsung insert. Tapi ada resikonya, ya kan? Namun beresiko dibanding dua. Kadang-kadang itu ada beberapa tabel join yang tidak boleh di-delete karena tabel join tersebut dipakai di tabel join lain. Nah ini kalian harus berpikir keras seperti itu. Andai kata tidak, ya nggak apa-apa, aman-aman aja. Alternatif 2 paling aman, namun kompleksitas program dan memori cukup menguras karena kan harus nambah variabel, harus ngecek, harus ada pre-processing dan lain-lain. Di sini bebas. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan alternatif satu dulu yang lebih mudah. Bagaimana Pak alternatif satu sedukutnya? Berarti logikanya kan delete dulu. Delete from barang, where, types, barang. Oh ya, ini saya revisi ya, nggak perlu pakai ini ya. Jadi kan types ID, jadi ya ID tipenya sama dengan itu dihapus semua. Lalu kita reuse fungsi insert yang model seperti ini, ya kan? Insert semua yang ada di dalam centang barangku, kan mirip seperti ini tadi, yang seperti creation tadi. Ya coba kamu cek ya di bagian creation tadi apakah sama. Maksudnya sama. Makanya tadi saya bilang saya reuse. Oleh karena itu saya reuse dengan membentuk sebuah ini aja fungsi. Fungsi ini terletak di mana Pak? Nah kita buka ya. Terletak di type controller. Ya kan type controller. Ini kan ada banyak. Ini ada class. Tutup classnya di mana? Nah ini penting, kalian harus tahu buka tutupnya. Di dalam classnya kalian buat di paling bawah. Setelah destroy, kalian boleh kok nambah fungsi apapun di sini. Private function remove all. Nah private function remove all ini tujuannya saya buat fungsi ini untuk menghapus semua data tadi. Berarti ini kan sama dengan select bintang from barang has type, kan joinnya yang dihapus. Where types ID sama dengan ID type. Delete. Loh, Bapak kok nggak pakai attach detach? Ini saya kasih yang paling mudah dulu. Ya. Ini caranya pakai data table. Ya kok pakai data table? Pakai query builder. Bisa pakai kayak gini. Nah, nanti kalian boleh modifikasi ini kalau mau pakai detach kalau kalian mau belajar. Lalu insert new join sama dengan yang punyanya tadi, sama dengan insert. Mirip kan? Cuman datanya kan harus ini berdasarkan request yang ada di atas. ID ini juga berdasarkan request yang new ID. Nah, kalian harus bisa enkapsulasi seperti ini. Ini ilmu PBO ya. Oke. Sehingga pada saat update gampang, Pak. Remove all data lalu insert join data. Kalau kalian nggak pakai ini, nggak pakai enkapsulasi, kalian pakai apa? Cara manual. Tak tunjukin ya cara manual ya. Kalian tanpa pakai enkapsulasi, kalian copy gini, lalu masukkan ke sini. Kalian paste, masukkan ke sini. Apakah gini boleh Pak? Boleh, gini boleh-boleh aja. Cuman kamu tahu nggak ini esensinya ini apa? Kalau pada saat kamu akan ngoding, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kamu akan ingat nggak ini bagian apa? Tujuan enkapsulasi itu juga untuk mempermudah kalian mengingat dengan penamaan fungsi yang spesifik selain masalah tadi ya. Kalau ini tadi nggak dienkapsulasi, ini kan harus di-copy ke dalam sini. Nah, bagian sini kan harus copy lagi. Andai kata ini ada perubahan, oh iya Pak typo, berarti kan harus berubah di bagian ini. Iya kalau kalian ingat bahwa ini dan ini dipakai bersamaan. Nah kalau nggak ingat, repot. Ada error lagi. Jadi kesannya kita tuh buat program kok errornya cek banyak ini. Nah itu salah satunya kita tidak menggunakan enkapsulasi. Dengan adanya enkapsulasi seperti ini,
Kalian kalau ada error tinggal buka fungsinya, yaitu di sini ya, tinggal cepat ini errornya, pembenahan errornya. Itu tujuannya enkapsulasi. Oh iya, bila ada error kita lupa menambahkan DB. Jangan lupa ya, kalau ada error seperti ini jangan kaget, kalian lupa import karena tadi kan kita menggunakan fungsi DB, class DB, mesin DB. Oke, bila Anda bingung silahkan kalian berikan komentar di kelas ataupun di komen di YouTube. Lanjut ya. Untuk deletion, pada hakikatnya kalau kalian ini ya, coba kita kembali, terus kalian klik delete di bagian sini, cobalah klik delete. Bisa Pak, loh kok bisa Pak punya saya, kok punya Bapak tadi keluar kayak gini. Cobaan dulu, kamu centang, jadi tipe baru tadi itu kamu isi, di sini kamu submit, pastikan dia jalan, kamu cek lagi ya di sini, pasti ada, terus kamu delete, pasti error. Jangan khawatir, errornya ini error database. Kamu masih ingat kenapa? Karena kalau kamu delete tipe baru, berarti di tabel join itu tipe barumu kan hilang, missing. Tabel join ini loh. Mana database saya? Oke, tabel join ini loh. Misalkan nomor 7 dihilangi di master table. Ini kan enggak ini kan error. Ya, ini kan tabel join ya. Barang has type tabel join kan. Ini pasti error. Kenapa kok Pak seperti itu? Ya ini memang errornya database. Kalau query exception terus SQL state ini error database. Kamu delete aja dari database pasti error. Oke. Solusinya bagaimana Pak? Nah ini issue dulu, kita terangkan isunya dulu. Kita dapat menghapus data apabila data tersebut masih dipakai di tabel lain. Ini database, konsep database. Oleh karena itu kita harus menganalisis dari kebutuhan. Secara hakikatnya kita tidak boleh menghapus data yang ada di point join table karena menjadi catatan atau riwayat yang mungkin suatu saat diperlukan pada masa depan. Sehingga ada dua alternatif sih. Alternatif pertama ya sudah riwayatnya dihapus. Alternatif kedua soft delete. Nah, ada soft delete. Riwayatnya dihapus memang tidak direkomendasikan karena misalkan kalian ada nota barang. Usernya tiba-tiba dihapus, mungkin karena dia nonaktif membershipnya atau apa. Kalau dihapus berarti kan nota penjualan tersebut hilang. Berarti nilai keuangannya atau nilai pembeliannya hilang juga. Loh kan repot. Ya, tidak direkomendasikan. Tapi nanti akan saya beritahu tidak direkomendasikan ini cara jalannya tuh gampang. Implementasinya sangat mudah tetapi tidak direkomendasikan. Atau yang kedua soft delete. Kalau tidak direkomendasikan paling gampang caranya. Errornya tadi itu gini loh. Sebelum ini diimplementasi, errornya tuh gara-gara kalian delete langsung, kan ada tabel joinnya kan masih ada isinya. Makanya kalian harus implementasi bagian ini. This anak panah remove all join. Ini kan sama seperti tadi ya. Hampir sama seperti yang bagian ini tadi, edit. Nah, ini kan digunakan di dua fungsi. Ada satu statement yang digunakan di dua fungsi. Kalian harus buat satu fungsi. Dienkapsulasi ke dalam satu fungsi. Tujuannya andai kata kalian ada perubahan, ini secara PBO ya. Andai kata ada perubahan, cukup di satu fungsi itu saja. Nggak perlu repot-repot mencari berbagai macam tempat lain. Nah, tapi cara ini memang mudah, tambahi ini saja, selesai errormu. Tapi bukan yang terbaik berdasarkan best practice dan berdasarkan penerapan di masyarakat. Oleh karena itu, kami sarankan gunakan soft delete. Ya Pak soft delete itu? Nah, soft delete itu konsepnya kalian bisa baca di sini. Kalian harus tambahi di modelnya yaitu soft delete sama tambahi ini. Soft delete-nya ada di tabel apa Pak? Di tabel yang kamu akan klik tombol delete. Nah, sekarang menu kan kita belajar di menu tipe. Berarti bagian tipe, delete-nya saya tambahi soft delete, tambahi delete add. Jangan lupa tambahi ini ya. Illuminate database eloquent soft delete. Use soft delete ini ada di dalam ini soalnya. Oke. 1, 2, 3. Ini berarti artinya apa Pak? Di dalam databasemu delete itu harus ada kolom deleted add. Harus ada. Kalau nggak ada, resikonya apa? Ya sudah, kamu harus mengubah migrasi. Ini salah satunya. Ya sudah, kamu buat migrasi baru yang mana nanti ini namanya adalah types. Betul kan ya? Nanti tabel soft delete otomatis nanti dia akan ada kolom deleted add seperti ini. Pak, kalau kita nggak pakai migrasi, mau pakai langsung tambahi strukturnya deleted add timestamp, ya apa-apa terserah silakan.
Tapi saran saya pakailah migrasi supaya kalian tahu nanti hasilnya bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini kalau kalian mau langsung tambah aja kolom deleted add timestamp, beres. Aslinya sama saja, bisa. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Perubahan statementnya ini kan nggak boleh dipakai, ya kan? Ceritanya kan kita nggak mau remove, ya kan? Kita nggak mau remove, nggak boleh dipakai. Ini tetap. Tadi soft delete itu tujuannya apa? Mengubah sintaks delete ini, ya kan? Yang semula komennya adalah delete from, masih ingat ya kalau database kalau mau menghapus kan delete from, diubah menjadi update table atau ya update ya. Saya lupa. Oke, untuk mengupdate data ke dalam tabel type dengan mengisi deleted add. Coba ya kita lihat. Mula-mula ini kan ada nomor 7 ID 7 tipe baru, ini sama-sama tipe baru ceritanya. Saya mau delete. Isinya tipe baru, ada snack ring, nasi goreng, capcay. Ini nggak diisi, berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ceritanya isinya seperti ini, tipe baru. Saya lakukan delete. Nah, strukturnya, ya ini lihat ya, struktur database-nya ini delete. Lihat ini delete-nya semuanya pasti nul. Awalnya nul. Kalau artinya nul berarti tipe baru ini visible secara UI. Dan kalau tabel tengahnya barang hash type isinya ya kan tadi kan 1 2 3 7 7 7. Ini kan 7. Barang tadi tak beritahu snack ring punya saya 1, nasi goreng 2, capcay 3. Betul kan? Hasil database setelah menekan tombol delete adalah ini tetap ada. Kalau kamu pakai soft delete ini tetap ada. Cuman deleted add-nya terisi. Tapi kalau kamu bener-bener pakai delete ini hilang. Selamanya akan hilang. Kalau tanpa soft delete ya, tanpa soft delete. Lalu di bagian tabel tengahnya tetap Pak, lu tetap iya. Yang penting kan historinya ini kan. Historinya ini yang penting. Nah, tapi secara UI, enak. Secara UI kamu scroll sampai bawah di sini sampai maksimum nomor 6. Nomor 7-nya seakan-akan hilang secara UI. Tapi secara database ada, secara data ada. Tapi kamu ngomong sama klien, dia hilang, tidak bisa dipakai. Kamu nggak bisa menggunakan tipe baru yang ID 7. Nggak percaya? Nah, kan kalian kalau mau injek URL bisa. Kalau kalian pakai nomor 6, kalau punya saya nomor 6, tadi muncul. Coba ya, ini kan saya nomor 6. Nah, muncul. Kalau nomor 5 ini muncul. Nah, nomor 1 muncul masakan Indonesia. Nah, tapi kalau nomor 7 punyanya saya, error. Nah, nanti error nih kapan-kapan kita belajar exception untuk ngatur-ngatur error seperti ini. Berarti dia tidak bisa akses. Nah, ini salah satu kelebihan dari soft deleting. Jadi, apakah soft delete di sana tetap harus dipanggil? Nah, ini pertanyaan. Ada pertanyaan beberapa anak. Apakah entity delete ini harus dipanggil? Iya. Kenapa? Karena soft deleting ini hanya merubah sintaksis delete tadi yang semula delete from menjadi mengupdate data dan menginsert value ke dalam deleted add pada ID tersebut. Oke, sekian. Apabila ada pertanyaan mengenai many-to-many relationship, silakan boleh bertanya, diskusi pada kolom berikut ini, dan bisa bertanya kepada Google Classroom atau Google Hangout yang Anda lakukan. Terima kasih.